Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai juga kita di hari ke-9 ya. Hari ke-9 malam ke-10. Ya itu ya. Ya, alhamdulillah masih hidup kita sampai sekarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Minggu kemarin saya berkunjung soal guru saya, Ustadz Ahmad Badriuddin di perumahan Sinar Bakti Cibarusah. Kebetulan beliau ketua DKM di sana di perumahan, juga beliau adalah ahli patah tulang Cimande, karena beliau belajarnya langsung di Cimande. Saya belajar ke dia. Alhamdulillah saya dikasih sorban ini nih. Ini saya pakai nih Pak Ustadz ya. Jadi dia berharap katanya saya bisa lebih baik dikasih sorban. Alhamdulillah. Biasanya saya kalau ke sana sekalian minta minyak Cimande. Kebetulan kemarin minta minyak Cimande, di rumah beliau ada minyak cengkeh. Ya. Bapak Ibu mungkin ada yang belum tahu ya, ada minyak cengkeh. Saya juga belum tahu, baru tahu itu. Saya tanya buat apa minyak cengkeh itu? Katanya itu buat kalau dibalurin ke orang yang stroke dengan teratur, itu bisa insya Allah lebih cepat sembuh. Karena minyak cengkeh itu agak panas. Dan luar biasanya minyak cengkeh itu bau banget. Saya megang doang, nggak ngebalurin, saya megang doang, saya buka, saya cium, megang leher botolnya doang ya, kena minyak-minyak dikit. 2 hari nggak hilang-hilang Pak. Nggak kayak minyak yang lain ya. Minyak wangi yang buat sholat itu kadang 3 jam, 4 jam, 5 jam udah hilang tuh wanginya. Saya jadi ingat bapak saya dulu suka ngoles-ngolesin tasbih pakai minyak apa tuh yang kental banget tuh, mesti minyak nyong kali ya, yang hitam itu kan minyak itu masya Allah baunya minta ampun itu. Tapi bapak saya suka tuh. Ternyata berbagai minyak itu baunya berbeda, tahannya juga berbeda. Ya, Tambul ya namanya. Saya nggak tahu namanya tuh. Bapak saya seneng banget tahu itu. Terkait dengan Ramadan ini, saya jadi ingat salah satu obat hati, yaitu berkumpul dengan orang soleh. Berkumpul dengan orang soleh, salah satunya ya kita sholat bersama ini. Insya Allah, yang tadinya kita mungkin malas sholat di rumah, dengan di sini terpaksa jadi sholat. Yang tadinya mungkin di rumah enggak pakai sunnah qobliyah ba'diyah, dengan adanya kita bergabung di sini kita jadi sholat juga sunnah qobliyah ba'diyah. Jadi sebuah penelitian, bukan orang Indonesia yang bikin penelitiannya, orang luar negeri, bahwa manusia itu ditentukan oleh 5 orang yang paling dekat sama dia di hidupnya. Entah itu mau berhasil, mau gagal, mau hancur, mau sukses, mau jadi apapun, dia ditentukan oleh 5 orang yang sering ada di hidup dia. Mungkin kalau Bapak Ibu ketemunya sama orang yang itu aja, terus pengen berubah hidupnya, nah berarti salah satu caranya adalah diganti tuh orangnya. Kalau misalkan kita berteman dengan kiai, walaupun kita nggak jadi ustadz, insya Allah cara pandang kita juga seperti itu. Cara ibadah kita juga akan mengikuti seperti itu. Karena namanya kebaikan dan keburukan, Bapak Ibu sekalian, itu nular kayak penyakit. Contoh yang paling gampang, misalkan saya baca surat Al-Fatihah, terakhirnya waladdallin, lagi sholat nih,
Kira-kira Bapak bacanya sama Ibu bacanya gimana? Aminnya. Coba saya pengen dengar. Waladdallin. Amin. Itu seperti itu, Pak. Beda kalau misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gak mungkin Pak, Bapak bacanya itu gak mungkin nyaurnya itu amin, gak mungkin. Itu nular, Pak. Nular gitu. Jadi kebaikan nular, keburukan nular, salah nular, baik juga nular, benar juga nular. Salah satu contoh yang paling nyata itu, Pak. Kalau kita ikut imam yang bacaannya kencang, nggak mungkin aminnya itu bisa panjang, Pak. Salah satunya itu baru salah satunya doang. Nah, disitulah kita penting berteman, bergaul, berkomunitas dengan yang lebih baik. Saya nggak bilang yang benar ya, karena benar ada yang lebih benar, ada yang lebih benar lagi, baik ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih baik lagi. Jadi tidak mengklaim bahwa kita yang paling benar, enggak. Cuma kalau Bapak Ibu ingin lebih baik, tentu kita semua ingin lebih baik. Kita mulai dari kita berteman dengan siapa, kita menghabiskan banyak waktu di mana, seperti itu. Karena ini kultum, ya, kuliah 7 menit, ini pasti udah lebih dari 7 menit lagi saya. Minta maaf lagi saya, mudah-mudahan Bapak Ibu memaafkan saya. Banyak yang mau saya sampaikan, cuma namanya kultum ya sebenarnya nggak boleh lebih dari 7 menit. Namanya kultum, kuliah 7 menit. Kalau saya kepanjangan nanti berubah lagi nggak jadi kultum. Kuliah 30 menit. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kata-kata yang salah tentunya dari saya, kekurangan saya. Jika ada yang Bapak Ibu anggap benar, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu